Oke guys, kali ini saya akan mereaksi video yang didasari dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bergumul di dalam hati dan pikiran saya. Orang-orang Kristen itu percaya guys ya, bahwa Allah atau Tuhan itu pernah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus ya. Dan ini kemudian kan menimbulkan pertanyaan, dan saya yakin pertanyaan ini hampir dialami oleh semua orang Kristen. Dan bahkan di luar daripada Kristen juga bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Kok bisa ya? Tuhan itu kan Maha Pencipta. Dia kan hebat, luar biasa. Kok bisa Tuhan mau sejajar dengan manusia, mau menjelma menjadi manusia, mau menderita sama seperti manusia? Nah itu kenapa? Ya bahkan ada yang menganggap bahwa konsep Tuhan ini kemudian menjadi manusia dalam diri Yesus ya, itu dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri ya. Mana ada Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatur kehidupan kita, kok bisa-bisanya dia mau menjadi manusia ya, disejajarkan dengan manusia. Oleh karena itu guys ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, atau untuk lebih mendalami lagi ya, kenapa Tuhan menjadi manusia ya, kita perlu mendengarkan dari orang-orang yang mungkin memiliki kecakapan atau memiliki pengetahuan untuk bisa menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan beberapa videonya, ada 2 video, kita dengarkan dulu, semoga ini semakin memperkaya iman kita. Berikut ini. Hai teman-teman, video ini saya buat sebagai jawaban untuk orang-orang yang menganggap aneh mengenai inkarnasi Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kerap kali mereka ngomongnya begini, orang-orang Kristen tuh aneh. Mereka, orang Kristen, itu seakan-akan punya pikiran bahwa kalau kita mau memperbaiki sepeda, maka kita harus menjadi sepeda. Nah, mereka dengan argumentasi itu berusaha menyanggah dan memandang aneh inkarnasi, bahwa mengapa Tuhan, firman Allah, harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, berikut jawabannya. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa dalam teologi kekristenan, kita percaya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan gambar Allah itu siapa? Dalam Kolose 1 ayat 15, gambar Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah firman Allah. Nah, ketika manusia yang diciptakan oleh firman Allah ini rusak dan melenceng dari tujuan yang semula, maka firman Allah itu sendirilah yang memulihkannya dengan datang menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa harus menjadi manusia? Sederhananya begini, katakanlah saya menciptakan suatu karya di atas kertas ini, dan saya menciptakan karya saya menggunakan alat penciptanya, yaitu benda ini. Artinya, karya ciptaan saya yang akan saya ciptakan di atas kertas ini, itu diciptakan menurut gambar alat penciptanya. Dan karena alat penciptanya ini bulat, maka saya menciptakan ciptaan saya ini bentuknya juga bulat. Nah, ketika ciptaan saya ini mulai rusak, katakanlah dia rusak, bagaimana saya memulihkannya supaya dia menjadi baru? Saya tinggal menempelkan alat penciptanya kepada ciptaan saya yang rusak ini, agar ia menjadi baru. Seperti itulah firman Allah menjadi manusia. Gambar ini ibarat manusia, sedangkan alat ini ibarat firman Allah sebagai pencipta. Sebagaimana gambar ini diciptakan oleh alat ini, maka begitulah manusia diciptakan oleh firman Allah. Dan ketika manusia itu mulai rusak dan telah menjadi rusak, maka firman Allah sendirilah yang datang dan menempel kepada manusia itu agar ia menjadi baru. Sebagaimana ketika gambar ini mulai rusak, maka alat ini saya tempelkan agar dia menjadi ciptaan yang baru. Untuk itulah di dalam kitab suci dikatakan bahwa di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan demikian, ketika firman Allah itu menempel kepada manusia dengan menjadi manusia, maka di dalam dia kita menjadi ciptaan yang baru. Untuk itulah orang Kristen perlu untuk dibaptis, karena melalui baptisan kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, atau dengan kata lain, kita mengenakan Kristus sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia.
Dengan demikian, kita ciptaan yang telah rusak ini perlu mengenakan, perlu menempelkan Kristus yang sempurna itu di dalam diri kita, agar kita menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan. Untuk itulah kita ciptaan yang telah rusak, yang telah berdosa, perlu mengenakan Kristus, perlu menempelkan Kristus di dalam diri kita melalui iman kepadanya, agar kita menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti ketika gambar ini telah rusak, maka gambar ini untuk menjadi baru, ia perlu ditempelkan alat penciptanya agar ia menjadi baru. Maka ketika manusia yang diciptakan firman Allah itu telah rusak, maka kita perlu ditempelkan dan dikenakan oleh firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Karena di dalam kemanusiaan Kristus, maka kemanusiaan kita yang tidak benar ini akan dibenarkan oleh kemanusiaan Yesus yang benar itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini membantu dan tidak membingungkan. Tuhan memberkati. Oke guys ya, dari penjelasan kakak Elia Miron ini, terus terang saya masih belum menemukan jawaban yang dapat memuaskan pertanyaan-pertanyaan saya ya. Tetapi kembali lagi, saya ingat betul apa yang pernah disampaikan oleh Romo Koko, bahwa misteri tentang Tuhan ini ya, misteri keilahian itu memang tidak sepenuhnya harus dijelaskan sesuai dengan logika atau cara berpikir manusia atau mengkaji secara sains ya, tetapi harus bisa meresapinya dengan iman ya. Dan ya, kalau kita ingin mencari jawaban-jawaban yang pasti, jawaban-jawaban yang memuaskan, kan bisa saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya. Tuhan itu ya, buat apa repot-repot menjadi manusia? Kan dia maha segalanya ya. Dia bisa saja membuat manusia itu menjadi baru hanya dengan kekuatannya, dengan mungkin dengan ya mukjizatnya, atau dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran kita guys ya, yang bisa membuat manusia itu kemudian tidak menjadi rusak lagi ya kan. Jadi buat apa harus repot-repot menjadi manusia? Namun lagi-lagi, kembali lagi guys ya, kalau untuk mencari jawaban yang pasti, jelas itu tidak akan terpuaskan, karena ya tetap menjadi misteri ya, misteri keilahian dari Tuhan, dari Allah ya. Dan itulah yang membuat esensi atau pesona dari Allah ini begitu nikmat ya, begitu kita agungkan ya, karena kita tidak bisa sepenuhnya terselami dengan pikiran kita kalau tidak diresapi oleh iman kita ya, oleh keyakinan kita. Nah guys, saya masih mereaksi satu video lagi ya. Nanti saya akan mereaksi lagi karena saya belum puas dengan jawaban dari kakak Elia Miron ini. Saya akan mencari video-video yang lain lagi ya, yang mungkin dari Romo atau dari pendeta atau dari umat yang mungkin lebih memahami untuk bisa menjelaskan hal-hal yang lebih membuat pikiran kita bisa lebih terbuka. Oke, selanjutnya saya masih ada satu video terakhir ini dari Romo Deso ya. Ini yang menjelaskan sebenarnya yang disalib di kayu salib itu Yesus sebagai Tuhan ataukah siapa ya? Yang disalib itu Yesus ya, Tuhan kah, manusia kah, atau seperti apa ya? Oleh karena itu untuk bisa menjawab rasa penasaran kita dengarkan dulu berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya beberapa waktu terakhir ini menyaksikan sebuah video yang muncul di beranda YouTube yang bagi saya menarik untuk ditanggapi. Mari kita simak sejenak. Sejujurnya, saat pertama kali saya melihat video itu dan mendengar percakapan di dalamnya, saya terdiam dan merasa sangat asik. Karena seakan-akan memberi jawaban atas kasak-kusuk diskusi tentang iman akan Yesus Kristus. Tetapi setelah menyaksikan kali kedua, ketiga, dan seterusnya, sebagai seorang imam dalam gereja Katolik, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal tentang pernyataan-pernyataan yang termuat dalam video tersebut. Pernyataan Bapak dalam video itu bukanlah pernyataan iman kekristenan rasuli. Singkatnya seperti itu. Artinya, pernyataan itu bukanlah pernyataan iman yang dimaksudkan oleh para rasul mengenai Yesus Kristus. Bahkan kalau dipelajari lebih mendalam, pernyataan Bapak dalam video tersebut sepertinya menghidupkan kembali dan seperti membenarkan ajaran yang dinyatakan sebagai sesat
seperti ajaran Sabellianisme dan Nestorianisme, yakni ajaran yang dulu pada abad-abad awal perkembangan gereja itu dikutuk. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mencermati beberapa hal berikut ini. Yesus disebut Kristus atau yang diurapi atau Mesias, sejatinya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu bukanlah ciptaan Allah. Firman Allah itu keluar atau lahir dari Allah. Nah, firman Allah bukan dijadikan oleh Allah, melainkan ada bersama Allah itu sendiri. Dan firman Allah itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Artinya sebelum menjelma menjadi manusia, sang firman itu ada dalam keabadian bersama dengan Allah. Yohanes Pembaptis menyatakan, "Ia telah ada sebelum aku." Yesus sendiri berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Dahulu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Sekarang Allah menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia juga dengan firman-Nya, tetapi dengan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman Allah itu sungguh menjadi manusia. Dikatakan bahwa sabda menjadi daging. Firman itu bukan berpura-pura atau setengah-setengah menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi sungguh-sungguh manusia, sama seperti kita. Ia mengalami apa yang dialami oleh manusia, ia mengalami kelahiran, dan juga mengalami kematian. Iman atas penjelmaan yang nyata ini terlihat dalam konsistensi Gereja Katolik dalam merayakan Natal, yakni pada 25 Desember, dan bukan pada tanggal yang lain. Karena sebagai manusia nyata, sebagai tokoh historis, Yesus memiliki riwayat hidup dari kelahiran sampai kematian, layaknya manusia pada umumnya. Natal adalah perayaan di mana kita merayakan kelahiran seorang manusia yang sungguh-sungguh manusia, dan bukan tokoh dongeng atau tokoh fiktif belaka. Karena itu, liturgi kelahiran Yesus tidak boleh dirayakan berdasarkan penghayatan. Sebaliknya, harus berdasarkan data historis. Sekali lagi, itu karena Yesus adalah tokoh historis, tokoh yang memang benar-benar ada. Kita harus pahami bahwa konsekuensi dari inkarnasi, konsekuensi dari sabda menjadi daging, yaitu pendekatan kita terhadap Allah, akhirnya menggunakan bahasa manusia, seturut pengalaman yang sangat manusiawi bersama dengan sang daging itu. Demikian pula ketika kita berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib. Orang bertanya, siapa yang disalib? Yesus atau Tuhan? Kalau Tuhan, Tuhan kok disalib? Dan kita dengan mantap harus berkata, yang disalib adalah Tuhan, yang wafat adalah Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah itu disalib dan wafat. Penjelmaannya menjadi manusia, sekali lagi saudara-saudari, bukan sebuah kepura-puraan. Ia sungguh-sungguh menjadi manusia. Maka penyaliban Yesus adalah penyaliban firman Allah. Kematian Yesus adalah kematian firman Allah. Firman Allah itu tidak berpura-pura mati, tidak berpura-pura disalibkan. Dia sungguh-sungguh wafat. Ini adalah totalitas dari inkarnasi. Sabda itu sungguh-sungguh menjadi daging dan mengalami apa yang dialami oleh daging, mulai dari kelahiran sampai kematian. Dari sinilah kita mengerti seperti apa sebenarnya isi hati Allah itu. Maka adalah keliru pendapat dalam video yang tadi kita saksikan yang membelah dan membedakan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus. Seakan-akan dua hal yang terpisah. Adalah keliru kalau dikatakan bahwa yang disalibkan itu adalah manusia, sedangkan Tuhan tidak mungkin disalibkan. Tuhan itu kekal. Adalah keliru bahkan sesat jika mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus hanyalah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Adalah keliru mensejajarkan Yesus
dengan lembaran kertas dalam Alkitab. Kalau dikatakan rusaknya kertas dalam Alkitab tidak sama dengan rusaknya firman Allah, memang itu benar, tetapi analogi itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan tentang hakikat pribadi Yesus Kristus. Jika tetap dipakai, maka itu menyimpang dari iman asali para rasul. Tentang kekeliruan ini saya sekali lagi menjadi teringat dengan ajaran yang dinyatakan sebagai sesat oleh gereja sejak gereja perdana, yakni ajaran sesat Sabellianisme dan juga Nestorianisme. Berbicara tentang Yesus, kita tidak bisa memilah dan memisahkan antara kemanusiaannya secara tersendiri dan ketuhanannya secara tersendiri. Yesus Kristus adalah perwujudan hakiki firman Allah. Melalui inkarnasi, kealahan dan kemanusiaan menjadi substansi dari firman Allah itu. Sekali lagi, melalui inkarnasi, kealahan dan kemanusiaan menjadi substansi dari firman Allah. Dia sungguh-sungguh Allah, dia sungguh-sungguh manusia. Dalam syahadat Nisea Konstantinopel, bahkan dengan tegas dikatakan, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Yesus sungguh-sungguh sang firman Allah yang memang melekat pada Allah yang disapanya sebagai Bapa. Kita tentu ingat bahwa konsili Nisea itu diadakan untuk menegaskan iman kekristenan yang sebenarnya, untuk melawan ajaran-ajaran sesat saat itu. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, Sabellianisme, dan juga dalam perkembangannya kemudian ada Nestorianisme. Orang-orang di luar sana mungkin risih mendengar pernyataan Tuhan disalib. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Penyalipan Tuhan seperti sebuah pernyataan yang memuat pertentangan tentang hakikat, tentang jati diri dari Tuhan itu sendiri. Karena ingin menyingkirkan kerisihan itu, banyak dari kita mencari jawaban termudah dan sederhana yang cocok dengan logika orang-orang, sampai-sampai menyederhanakan misteri ilahi untuk sekedar menuntaskan kekalutan orang yang bertanya. Bahkan tidak lagi peduli jika itu akhirnya menentang prinsip iman para rasul. Demi terdengar masuk di akal khalayak umum, kita rela memelintir sendiri iman kita. Ini tidak boleh terjadi. Atau mungkinkah kita sebenarnya sedang membangun iman kekristenan yang lepas dari iman para rasul? Tidak ada kekristenan di luar para rasul. Dan saudara-saudari, atas kekalutan pernyataan Tuhan kok disalib, saya memberi jawaban seperti ini. Inilah konsekuensi dari kasih. Kasih kerap melahirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang mencengangkan. Bahkan pemahaman kita tentang Allah bisa menjadi porak-poranda ketika kita serius untuk menyelami kasih-Nya. Saat kita menyatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kita harus siap menerima hal-hal yang mencengangkan tentang Dia. Hal-hal yang membuat kita mengenyitkan dahi tentang diri Allah itu sendiri. Kalau kita masih saja berontak dan menolak pernyataan bahwa Tuhan disalib, maka ini tanda bahwa pemahaman kekristenan kita tentang Allah cacat. Itu tanda kita belum sungguh kenal dan belum sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus. Saat kita gagal mengenali Yesus, apalagi berkeputusan untuk menolak Yesus Kristus, itu jalan lebar untuk salah paham tentang Allah. Kalau peristiwa penyalipan itu sekedar penyalipan manusia dan bukan penyalipan Tuhan, maka sia-sia semuanya. Inkarnasi menjadi kehilangan arti, dan yang tertinggal hanyalah sandiwara buatan ilahi. Apa yang perlu kita banggakan dari Tuhan yang sekedar bersandiwara seperti itu, yang ternyata memilih mengorbankan tubuh manusia demi sekedar memberi teladan dan contoh,
dibandingkan dengan mengorbankan dirinya sendiri? Bukankah akhirnya yang kita temukan adalah Tuhan yang jahat dan bukan Tuhan yang pengasih? Ketika yang disalibkan itu bukan Tuhan, kita tidak perlu menyebut lagi ungkapan Deus Caritas Est. Allah adalah kasih, tidak perlu lagi. Demikian juga Injil-Injil, kitab-kitab dalam Alkitab hanya akan menjadi cerita kosong dan hampa. Maka masukan saya untuk kita semua, harap berhati-hati dengan pewartaan-pewartaan. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan tentang iman akan Yesus Kristus. Tidak semua yang terdengar nyaman di telinga itu benar. Jangan keliru mengagumi orang, dan diskusikanlah imanmu pada sosok yang tepat. Jangan diskusi tentang tahu pada penjual kecap. Sebagai imam Katolik, saya mengingatkan kita semua, khususnya saudara-saudariku yang Katolik, mari tetap berpegang pada ajaran para rasul. Iman akan Yesus Kristus tidak boleh berdiri di atas penafsiran, di atas selera pribadi, tetapi harus tunduk pada pernyataan iman para rasul sendiri. Dan percayalah penuh bahwa Gereja Katolik membimbing Anda untuk tetap berada pada jalur yang sebenarnya tentang iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke guys ya, terima kasih untuk Romo Abba yang sudah menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana iman kita akan Yesus dan bagaimana pandangan kita sebagai umat Katolik dalam menyikapi peristiwa Yesus yang mati di kayu salib. Jadi tadi Romo mengingatkan kepada kita semua, umat Katolik, agar tetap berpegang teguh pada ajaran iman Kristen yang bersumber dari para rasul, ya. Bukan dari pewartaan-pewartaan zaman sekarang yang dimana banyak sekali yang menafsirkan sesuai dengan selera pribadi, ya, asal nyaman di telinga, asal mudah dimengerti, masuk otak secara memuaskan dopamin otak kiri atau otak kanan, ya, dengan begitu mudahnya, lalu kemudian kita menganggap itu sebagai suatu kebenaran, menerima itu sebagai iman. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Tadi pesan Romo bahwa jangan bertanya tentang tahu kepada tukang yang buat kecap, ya. Kalau mau tahu tentang proses pembuatan tahu ini, bagaimana tahu itu rasanya seperti apa, bisa terbentuk tahu ini bagaimana caranya, itu harus bertanya pada tukang tahu, ya, bukan tukang kecap, ya, atau tukang nasi goreng. Nah, sebaliknya juga guys, ya, jika kita ingin mencari sumber jawaban, ya, itu dari iman kita akan Yesus, ya, itu kita harus benar-benar mencari sosok yang tepat yang menjelaskan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para rasul, ya. Allah itu sungguh-sungguh, Yesus itu sungguh-sungguh Allah, dan dia juga sungguh-sungguh manusia, ya. Oke guys, saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya, dan saya masih terus mau mendalami, ya, mau memperkaya iman saya, karena selama ini mungkin karena saya terlalu fokus untuk mereaksi politik dan sebagainya, ya, sehingga iman saya tentang Yesus ini, ya, terabaikan, ya. Iman saya akan bagaimana memperdalam ajaran para rasul ini, ya, itu tidak tidak begitu penuh di dalam otak saya, ya. Oleh karena itu mungkin saya akan mereaksi video-video seperti ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga akan kembali mereaksi hal-hal yang bersifat politik, ya, sosial, atau hal-hal yang lagi viral yang menyangkut dengan kepentingan bangsa dan negara kita, ya, yang menyangkut dengan hajat hidup banyak orang, yang menyangkut dengan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Kita boleh hidup dalam sebagai umat beragama, ya, dalam iman dan kepercayaan yang berbeda, ya, dalam kebudayaan yang berbeda, ya, berbagai perbedaan suku, ras, ya, dan sebagainya, bahasa, ya. Tapi ingat, ya, kembali kalau kita berbicara tentang secara nasional, ya, bahwa kita semua adalah anak-anak bangsa, dan perbedaan itu harus kita jadikan sebagai kekayaan negeri kita, ya, bukan menjadi perselisihan atau membuat kita saling memusuhi satu sama lain, ya. Dengan adanya perbedaan itu menjadi kekayaan negeri kita, dan mari kita jaga untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Dan agama itu melahirkan kita menjadi manusia-manusia yang beriman, yang berkarakter baik, ya, yang tentunya harus berguna juga bagi bangsa dan negara. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.